Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, meskipun sekarang kita sedang dilanda pandemi COVID-19 dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, namun kita harus tetap semangat belajar, selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, karena hal tersebut merupakan langkah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru, yakni teks ceramah dengan KD 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Sebelum kita membahas struktur dan kebahasaan dalam ceramah, kita harus tahu dulu apa itu ceramah. Tentu Ananda sudah familiar dengan istilah ceramah ini. Ataupun Ananda pernah mendengar ceramah, atau mungkin Ananda pernah berceramah. Ceramah merupakan salah satu bentuk kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ceramah ini bersifat informatif atau memberikan informasi tentang suatu hal atau pengetahuan. Sumber lain juga menjelaskan ceramah bersifat lebih umum. Kemudian ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi atau isu tertentu yang umum dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Orang yang menyampaikan ceramah tersebut disebut sebagai penceramah. Mengapa ceramah harus disampaikan oleh pakar atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya? Karena ceramah ini bersifat informatif atau menyampaikan suatu informasi ataupun pengetahuan. Jadi si penceramah harus orang yang paham dan mengetahui tentang apa yang akan disampaikannya. Contohnya ceramah agama. Ceramah agama tentu disampaikan oleh orang yang ahli di bidang agama, contohnya ustadz. Nah, kemudian kegiatan berceramah sering dijumpai di lingkungan sekolah, yakni ketika guru berbicara kepada siswanya, biasanya itu dalam pembelajaran tatap muka. Di lingkungan keagamaan seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika seorang ustadz atau ahli agama lain berbicara pada jamaahnya. Ceramah mungkin pula bisa ditemukan melalui media massa seperti radio, televisi, dan YouTube. Karena ceramah merupakan kegiatan berbicara di depan umum, jadi ceramah ini juga dikenal dengan istilah orasi. Jadi selain ceramah, bentuk orasi lainnya dikenal pula dengan sebutan pidato dan khotbah. Apa itu pidato dan khotbah? Kemudian apakah beda ceramah, pidato, dan khotbah? Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Kemudian khotbah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Jadi apa perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah? Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda perhatikan contoh bagan dari macam-macam orasi ini terdiri atas ceramah, pidato, dan khotbah. Kemudian perinciannya. Adapun penjelasan mengenai perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah pada bagian di atas sebagai berikut. Yang pertama, jenis orasinya, ceramah. Aspek perbedaannya, kalau bentuk komunikasinya merupakan komunikasi dua arah. Kemudian topik pembicaraannya bisa tentang agama ataupun umum. Kemudian adanya interaksi. Karena ceramah ini merupakan bentuk komunikasi dua arah, maka adanya interaksi antara si penceramah dan si pendengar.
Kemudian pendengarnya berasal dari kalangan umum. Tempat pelaksanaannya fleksibel, bisa di mana saja, bisa di lapangan, bisa di masjid, bisa di sekolah dan sebagainya. Kemudian waktunya tidak ditentukan, bisa kapan saja. Kemudian pidato bentuk komunikasinya satu arah. Topik pembicaraannya umum. Kemudian tidak ada interaksi antara si pendengar dan si penceramah. Kemudian pendengarnya berasal dari kalangan umum. Tempatnya ditentukan di forum resmi. Kemudian waktunya pun ditentukan. Yang ketiga, khotbah. Khotbah bentuk komunikasi satu arah. Topik pembicaraannya tentang agama. Kemudian tidak adanya interaksi antara orang yang menyampaikan khotbah dan si pendengar. Contohnya, kalau dalam agama Islam yang menyampaikan khotbah itu disebut khatib. Jadi tidak akan kita temukan adanya interaksi antara khatib dan jamaah. Kemudian pendengarnya berasal dari kalangan keagamaan. Tempatnya di tempat ibadah. Contohnya tadi kalau khotbah Jumat pelaksanaannya di masjid. Kemudian waktunya pun ditentukan pada hari Jumat. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada karakteristik ceramah. Yang pertama, fungsi ceramah. Ceramah ini berfungsi untuk menyampaikan informasi karena tadi bersifat informatif, informasi yang edukatif, sehingga khalayak atau pendengar pada akhirnya dapat memiliki wawasan yang lebih luas tentang informasi yang disampaikan. Dan khalayak ataupun pendengar diharapkan dapat mengikuti saran yang disampaikan dalam teks itu. Jadi lebih ke meyakinkan, bukan persuasif atau mengajak. Kemudian yang kedua, ciri-ciri ceramah. Yang pertama, ceramah itu menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan karena sifatnya tadi informatif. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog, tanya jawab ataupun diskusi. Berarti adanya interaksi antara si penceramah dan pendengar. Kemudian yang ketiga, ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Jadi ceramah itu harus bersifat objektif atau yang disampaikan apa adanya sesuai dengan fakta dan pastinya mengandung kebenaran agar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai dalam menyampaikan ceramah? Kemudian yang terakhir, ceramah sebisanya mengandung humor agar dapat menghidupkan suasana dan memberi kesan yang tidak terlupakan bagi pendengar dan bersifat kekinian. Biasanya kalau ceramah diselingi dengan humor akan lebih menarik karena pada umumnya pendengar itu menyukai hal-hal yang bersifat lucu atau humor. Dan diusahakan ceramah itu bersifat kekinian, jadi informasinya informasi yang terbaru atau update. Kemudian unsur-unsur ceramah. Yang pertama harus ada penceramah, itu pasti ya. Kemudian yang kedua harus ada pendengar atau audiens. Yang ketiga harus ada materi. Jadi materinya harus menarik dan memiliki bahan yang tepat agar pendengar tertarik dan sesuai dengan pokok acara. Kemudian metode ceramah. Metodenya dapat berupa tata cara, kapan pendengar boleh mengajukan pertanyaan dan bagaimana prosedurnya. Kemudian terakhir media ceramah. Medianya bisa di televisi, surat kabar, majalah, buku, dan internet. Selanjutnya, pokok pembahasan kita pada kesempatan ini, struktur ceramah. Jadi apa saja struktur ceramah? Atau apa bentuk susunan ceramah? Secara umum, struktur ceramah hampir sama dengan struktur teks eksposisi yang dibentuk oleh bagian-bagian seperti isu, argumen, dan penegasan ulang. Mengapa kok hampir sama? Karena teks ceramah dan teks eksposisi ini sama-sama mengekspos sesuatu atau menjelaskan sesuatu atau memberikan informasi. Struktur yang pertama, isu atau pengenalan isu. Biasanya pengenalan isu ini di dalamnya berupa ilustrasi pengantar,
pendefinisian atau berupa sorotan peristiwa fenomena. Ini hanya sebagai pengantar saja. Kemudian struktur yang kedua, argumen. Argumen merupakan penyampaian pendapat disertai dengan fakta-fakta yang menjelaskan isu yang telah disampaikan pada bagian pengenalan isu. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan pernyataan penutup yang menegaskan kembali uraian-uraian sebelumnya. Meskipun secara umum struktur ceramah hampir sama dengan struktur teks eksposisi, namun ada sedikit perbedaan, yakni ceramah biasanya diawali dengan pengantar berupa salam pembuka dan kata sapaan atau salam penghormatan, karena ceramah merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau biasa disebut orasi. Untuk lebih jelasnya kita rincikan kembali struktur ceramah tersebut. Yang pertama, kita tambahkan bagian pengantar. Pengantar biasanya berisi salam dan sapaan. Kemudian baru pengenalan isu atau bagian pembuka, biasanya berisi isu, permasalahan, gambaran umum permasalahan atau pandangan umum penulis terhadap permasalahan yang akan disampaikan. Kemudian bagian argumentasi atau rangkaian argumen atau bagian isi berisi uraian pendapat, informasi-informasi yang akan disampaikan, kemudian disertai fakta-fakta pendukung. Kemudian bagian struktur yang terakhir, penegasan kembali atau penutup, biasanya berisi simpulan atau rangkuman, penguatan dan saran ataupun rekomendasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan ceramah atau unsur kebahasaan ceramah. Teks ceramah yang pertama, teks ceramah menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, kita. Kemudian penggunaan kata kami dimungkinkan apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Kalau penceramahnya satu orang dan tidak mengatasnamakan kelompok, berarti menggunakan kata saya. Ketika penceramah ingin melibatkan pendengarnya, ia sering pula menggunakan kata ganti kita. Teks ceramah sering juga menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Anda. Itu sebagai kata ganti orang kedua tadi, sebagai sapaan, karena ceramah merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak. Kemudian kaidah kebahasan yang kedua, teks ceramah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya menggunakan kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, atau konjungsi kausalitas. Selain itu juga menggunakan konjungsi temporal, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, ataupun perbandingan pertentangan. Contohnya kata sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan sebagainya. Kemudian kaidah kebahasan yang ketiga, teks ceramah menggunakan kata kerja mental atau mental verb seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan sebagainya. Selanjutnya, teks ceramah juga menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, ataupun harus. Namun lebih ke meyakinkan pendengar. Kemudian unsur kebahasan yang kelima, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Ini pasti ya Ananda. Jadi dalam penggunaan kata teknis harus sesuai dengan topik yang dibahas. Contohnya, kalau kita membahas tentang kesehatan, tentu topiknya harus sesuai dengan istilah-istilah kesehatan. Kemudian unsur kebahasan selanjutnya, konjungsi intrakalimat. Terbagi dua, ada konjungsi koordinatif dan ada konjungsi subordinatif.
Konjungsi koordinatif ini konjungsi yang menghubungkan antara dua klausa atau beberapa klausa lain tetapi memiliki sintaksis yang sama. Contohnya dan, tetapi, atau, melainkan, sedangkan, dan sebagainya. Kemudian konjungsi subordinatif. Konjungsi yang menghubungkan antara dua klausa atau beberapa klausa lain tetapi memiliki sintaksis yang tidak sama. Misalnya ketika, jika, seandainya, agar, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, di dalam ceramah juga terdapat kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat majemuk terbagi dua. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini menggunakan konjungsi koordinatif seperti kata dan, tetapi, atau. Contoh kalimatnya, kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Jika kedua klausa ini dipisahkan, maka kedua klausa tersebut masih memiliki makna yang utuh atau bisa berdiri sendiri. Contohnya, menjadi dua kalimat. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih belum tertata dengan baik. Kemudian kalimat yang kedua, kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih belum tertata dan terkesan kumuh. Kemudian kalimat majemuk yang kedua atau kalimat kompleks yang kedua adalah kalimat kompleks bertingkat. Kalimat kompleks bertingkat ini menggunakan konjungsi subordinatif seperti kata apabila, jika, karena, ketika, dan sebagainya. Kalimat kompleks bertingkat ini dinyatakan dengan hubungan konjungsi tidak sejajar dengan makna. Jika klausa yang terdapat pada kalimat kompleks bertingkat ini dipisahkan, maka maknanya tidak akan utuh, karena kalimat kompleks bertingkat ini tidak bisa berdiri sendiri kalau dipisahkan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian menganalisis isi, struktur, dan kebahasan teks ceramah. Jadi, bagaimana caranya menganalisis isi ceramah, struktur ceramah, dan kebahasan teks ceramah. Yang pertama, isi teks ceramah. Untuk menganalisis isi teks ceramah, kita harus tahu dulu isi tersebut dianggap sesuatu yang penting bagi pendengarnya dan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pendengarnya, dan juga dapat memberikan tema ceramah yang hendak disampaikan. Contohnya, ceramah bertema kebersihan, isinya juga berkaitan dengan masalah kebersihan. Berikut contoh analisis isi teks ceramah yang berjudul pentingnya berbahasa santun. Perhatikan kalimat yang ditebalkan. Pemilihan, contohnya pada bagian pembuka, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Ini merupakan bagian penting dalam paragraf yang pertama atau bagian pembuka atau bagian pendahuluan. Kemudian begitu juga dengan bagian isi atau rangkaian argumen, kalimat yang sudah ditebalkan, dan juga pada bagian penutup. Untuk lebih jelasnya, lihat pada tabel berikut ini. Jadi kesimpulannya, bagian penting pada teks merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Adapun bagian-bagian lainnya berperan sebagai penjelas saja. Penting atau tidaknya suatu uraian dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya. Apabila bagian itu dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, maka bagian itulah yang penting. Dengan demikian, penting atau tidaknya suatu uraian bisa berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lainnya. Meskipun demikian, berdasarkan paparan yang tersaji tersebut, suatu informasi dianggap penting apabila informasi tersebut bersifat umum yang merangkum dan menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Kemudian yang kedua, analisis struktur teks ceramah, pentingnya berbahasa yang santun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, bagian pengenalan isu. Ini kutipannya. Kemudian penjelasannya, gambaran awal tentang fenomena sikap berbahasa masyarakat. Hanya gambaran awal. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen.
Berisi tentang adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai bukti penurunan kesantunan berbahasa. Ini penjelasannya. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang. Pada bagian penegasan ulang ini berisi penegasan berbahasa yang santun seharusnya menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Jadi, menyimpulkan yang sudah disampaikan pada bagian pengenalan isu dan rangkaian argumen. Kemudian yang terakhir, kaidah kebahasan teks ceramah. Yang pertama ada kata sapaan. Nah, contohnya kata yang dicetak tebal ini atau kata yang diboldkan, para hadirin. Kemudian yang kedua, kata ganti orang. Para hadirin sebagai kata ganti orang kedua, saya kata ganti orang pertama, mereka kata ganti orang ketiga. Kemudian adanya hubungan kausalitas ditandai dengan kata sebab yang sudah diboldkan. Kemudian kata kerja mental, contohnya kata penghayatan yang sudah diboldkan ini. Kemudian adanya kata-kata persuasif ditandai dengan kata seharusnya. Selanjutnya ada kata teknis atau peristilahan, contohnya sarkastis, etika berbahasa, kesantunan berbahasa, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adanya kalimat kompleks bertingkat atau kalimat majemuk bertingkat, ditandai dengan konjungsi apabila. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga mereka kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Jadi ditandai kata apabila dan kata sehingga. Jadi ceramah merupakan suatu bentuk kegiatan berbicara di depan umum yang bersifat informatif atau memberikan informasi kepada orang lain yang bertujuan meyakinkan orang lain terhadap apa yang disampaikannya. Karena ceramah merupakan kegiatan berbicara di depan umum, tentu nanti akan disertai dengan kata sapaan. Itu perbedaannya dengan teks eksposisi. Dan hal yang perlu diingat dalam menyampaikan informasi pada kegiatan berceramah, kita harus menggunakan kata-kata yang komunikatif dan sopan, sehingga pendengar paham dengan apa yang kita sampaikan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.